Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trisna Aulia Anggraini dengan NIM V13230883 Prodi Manajemen Pemasaran. Saya di sini akan menjelaskan cara menggunakan Excel Basic 1, 2, 3, dan 4 sama solver dan goalsheet ya teman-teman. Next untuk video selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini kan yang pertama kan ada basic Excel yang pertama. Nah, tampilannya kayak gini ya teman-teman. Terus ada di bagian tanggal ini itu ada tanggal, setting tanggal pembuatan 09 Maret 2021. Nah, nanti kita nyari itu ya teman-teman. Terus setting waktu pembuatan pukul 10 WIB. Terus di bawahnya lagi ada nomor. Nomor sesuaikan dengan jumlah data. Terus yang sampingnya itu nama member. Tampilkan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Nah, sampingnya lagi inisial nama. Terus inisial diambil dari dua huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Terus tanggal lahir. Tanggal lahir ini ubah dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun. Oke, eh, yang pertama-tama ini kita harus nyari tanggal itu ya teman-teman. Untuk rumusnya itu apa? Rumusnya kita ketik sama dengan, terus kita ketik teks, habis itu kurung buka, terus nanti kita ketik date, terus kurung buka lagi. Pada tahun itu berapa? Aku ngambil 2021. Terus nanti titik koma. Habis itu bulannya aku ngambil 03. Terus titik koma lagi. Pada tanggalnya itu aku ngambil 09. Terus habis itu ini kan belum selesai. Kurung tutup. Habis itu kita nanti titik koma lagi. Habis itu tanda kutip. Terus nanti ketik DD spasi spasi Y Y Y Y. Terus eh nanti kita ketik lagi kurung tutup. Terus enter. Nah, gitu ya teman-teman. Itu kan udah. Nah, tinggal habis itu kita bagian waktu. Waktu ini tuh kita sama dengan kita ketik time, terus kurung buka, kita ketik angka 10, itu kan pada jam 10 kan. Nah, di angka 10, terus kita ketik titik koma lagi, terus kita ketik kosong kosong, titik koma lagi, terus kosong kosong lagi ya teman-teman. Oke. Terus habis itu kurung tutup, terus enter. Nah, itu kan pada pukul 10 AM itu ya teman-teman. Selanjutnya itu ada bagian nomor. Nomor sesuaikan dengan jumlah data ya teman-teman. Yang pertama ketik angka 1 dulu sama angka 2. Terus kita nggak usah repot-repot ngetik 1 1 1 ke bawah ya teman-teman. Mending kita blok itu di blok dulu ya teman-teman. Terus kan itu ada tanda anak kecil itu. Nah, kita klik aja. Terus habis itu nama member. Nama member ini tampilkan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Nah, untuk rumusnya gimana? Oh, kita harus ketik sama dengan, terus, oh ya, kita harus pakai rumus proper. Nah, ketik proper, terus buka kurung, yang itu teks. Teks ini tuh kita ambil di data absensi. Nah, ini kan ketik Verina Natania ini.
kemudian tutup kurung, habis itu klik enter. Nah, gitu ya teman-teman. Itu kan ada namanya. Namanya, ini kan kecil semua. Yang ini, ya, ini kan mintanya huruf awalan atau kapital. Besar atau kapital kan teman-teman. Nah, gitu kan sudah ya teman-teman. Kita klik 2 kali di situ. Kita nggak usah repot-repot apa ngasih rumus semuanya ya. Nah, tinggal klik 2 kali di situ. Terus inisial nama member. Inisial nama ini inisial diambil dari 2 huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Nah, oke, untuk rumusnya itu apa ya, teman-teman? Rumusnya itu ketik sama dengan ini kita harus mau pakai rumus diawali dengan sama dengan ya, teman-teman. Terus habis itu upper, upper, terus buka kurung. Habis itu teksnya ini tuh kita ambil rich. Habis itu eh ini kita klik Verina yang itu ya teman-teman. Terus habis itu kan eh ada lagi kan. Nah, itu kita titik koma nancas. Yang bagian teks itu kita titik koma lagi. Terus kita mintanya 2. Terus tutup kurung. Habis itu kita enter. Nah, itu klik yes ya teman-teman. Yes. Nah, gitu ya teman-teman. Itu kan ada iya, kita nggak usah perlu itu mending klik 2 kali di situ. Nah, selanjutnya kan ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini diubah dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun. Nah, kita gimana rumusnya? Itu kan tambalannya kayak gitu. Kita blok semua itu. Bentar, kita blok. Ini kan rumusnya mudah sekali ya teman-teman. Rumusnya ini tuh kita tinggal blok itu, blok semua sampai bawah, terus udah sampai situ, terus bagian situ general itu kita diganti more number format. Nah, kita pilih date, terus habis itu kita nyari yang bulan, tanggal, dan tahun. Nah, kita nyari di situ ya teman-teman, yang sesuai dengan perintahnya. Nah, kita kalau nggak ada kita klik di sini, nyari terserah kalian, yang penting ada bulan, tanggal, dan tahun. Nah, itu kan ada Maret 14 2012. Nah, ini kita tinggal klik, habis itu kita pencet OK. Nah, gitu ya teman-teman. Itu kan udah rapi. Oke, kita lanjut ke basic Excel yang kedua ya teman-teman. Oke, untuk basic yang kedua ini tuh kan ada data nasabah Bank Sejahtera pada tahun 2021. Nah, di sini kan ada nama lengkap nasabah, inisial nama, jenis kelamin, gender, dan jumlah kartunya. Yang pertama ini kita harus nyari nama lengkap nasabah. Gabungan nama lengkap dengan nama belakang masalah. Nah, kenapa rumusnya? Rumusnya itu sama dengan, terus habis itu kita harus menggunakan rumus concatenate. Sama dengan kita klik proper. Yang pertama proper dulu ya teman-teman. Proper. Nah, yang itu. Terus kurung buka. Habis itu concatenate. Concatenate. Nah, yang itu ya teman-teman. Kita tinggal klik aja. Terus habis itu terus kita ketik pilih teksnya. Teksnya itu teksnya yang John itu terus titik koma. Habis itu
tanda petik, spasi, tanda petik lagi, terus kita titik koma. Habis itu kita ketik Ronaldo ini, Ronaldo. Habis itu kurung tutup, enter. Terus itu ketik yes. Nah, gitu ya teman-teman. Terus kita tinggal klik 2 kali di situ ya teman-teman. Nah, kita klik 2 kali. Nah, udah ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini tuh kan inisial nama. Inisial nama ini kan inisial nama dari gabungan setiap huruf pertama pada huruf lama lengkap Lansata. Nah, untuk rumusnya gimana? Untuk rumusnya itu sama dengan U per, U per konkontenich, terus konkontenich. Nah, itu ya teman-teman konkontenich. Terus, habis itu John genre kaldunya ini yang ini teman-teman left tutup kurung, kita pilih selnya D8 yang John Ricardo ini, terus kita titik koma, habis itu ketik angka 1, kemudian tutup kurung, habis itu tugas selanjutnya itu kita harus mencari Ricardo-nya itu. Titik koma, kita lanjut ketik huruf mid, buka kurung, kita klik John Ricardo-nya itu, selnya, terus, bentar teman-teman, titik koma lagi, kita ketik find, yang itu ya teman-teman, kita ketik, buka kurung lagi, tanda petik, dan spasi diakhiri dengan petik lagi, titik koma, kemudian kita pilih selnya itu, selnya D8 tadi, nah kita klik D8, kita titik koma, D8, titik koma lagi, ketik angka 1, kita kurung tutup, habis itu kita klik sama tambah 1, terus titik koma lagi, tanggal 1 lagi. Kenapa 1? Karena satu ini kan kita yang diinginkan cuma 1 toh. Nah gitu ya teman-teman. Terus tutup kurung sampai warnanya hitam. Nah kalau udah hitam, enter. Benar teman-teman, kita cek terlebih dahulu. Oh, bagian yang live itu kita nggak pakai A ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Enter. Sorry ya. Kita klik 2 kali di titik kecil bawah itu. Nah, gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin, lokasi KCU berdasarkan tempat lahir. Jika Jakarta, maka Jawa Barat dan sisanya luar Jawa. Eh, untuk rumusnya apa? Sama dengan if
buka kurung, Sam- yang gender laki-laki itu F8 sama dengan, terus tanda petik lagi, L, L, petik lagi, terus titik koma, petik lagi, kita nulis laki-laki, laki. Nah, terus nanti petik lagi, habis itu titik koma, kita tulis perempuan, perempuan. Nah, terus habis itu petik lagi, tutup kurung, habis itu enter. Nah, itu klik yes. Yes. Oke. Tinggal klik 2 kali yang di titik kecil itu ya teman-teman. Nah, ada laki-laki, perempuan, perempuan. Nah, untuk jenis kartu berdasarkan nasabah, maka bilang S, maka silver, G gold, dan P platinum. Nah, dan X expensi dan T maka tabunganku. Nah, oke, untuk rumusnya itu sama dengan kita ke rumus yang X tadi ya teman. Terus kita tulis proper. Nah, itu ya teman-teman. Proper. Terus habis itu kita mau ngambil huruf pertama kan silver. Nah, berarti kita harus nyari silver dulu, maka gold, maka platinum, dan lain-lain ya teman-teman. Terus habis itu if, terus buka kurung, kemudian left, left, buka kurung, H8, titik koma, satu. Satu ini tuh satu apa? Satu cuma membutuhkan cuma satu aja ya, teman. Terus tutup kurung sama dengan petik, petik. Habis itu jika S maka silver, silver, petik, titik koma, tanda petik lagi, terus silver. Nah, kalau udah nulis silver, petik lagi, terus titik koma lagi. Nah, ini kan nyari silver, gold, dan platinum, maka X expensi dan tabunganku ya. Ini selanjutnya kemudian if, buka kurung, kembali lagi left, itu left, buka kurung lagi, H8, titik koma, satu. Nah, satu ini maksudnya apa ya? Satu ini cuma butuhnya satu tok. Nah, terus tutup kurung sama dengan buka titik koma, petik, sorry teman-teman, tulis G, petik lagi, terus titik koma, kita petik gold, gold, terus kita petik lagi, sorry teman-teman, itu petik lagi ya teman-teman, petik gold, gue petik gold, terus petik lagi, habis itu eh titik koma,
if, habis itu buka kurung, kita left, terus kita buka kurung lagi, H8, H8, titik koma, 1, tutup kurung, sama dengan, ada petik, P, petik lagi, terus titik koma, platinum, nah itu platinum, titik koma, terus petik lagi, kita tulis platinum ya teman-teman, platinum. Terus kita petik lagi, habis itu eh, titik koma, terus kita ketik if yang itu, nah terus habis itu, nah itu ya teman, if, habis itu buka kurung, left, cek dulu ya teman-teman, buka kurung, H8, titik koma, 1, terus buka kurung, tutup kurung, sama dengan, kita cek lagi ya teman-teman. Eh, bentar teman-teman, kita cek terlebih dahulu ya. Oh, itu sama dengan petik lagi, terus X, habis X, petik lagi, habis itu titik koma, terus petik lagi, ketik ekspansi, pensi, oh ekspresi, Eh, Hah? Ekspresi, petik lagi, titik koma, terus nanti kita petik lagi, ketik tabunganku, tabunganku, nah terus habis itu, benar teman-teman, kita cek lagi ya. Kemudian tutup kurung sampai warnanya hitam. Enter. Nah, itu kita klik yes ya teman-teman. Nah, itu kita dua kali. Nah, ada silver, gold, platinum, dan lain-lain. Terus jumlah tabungan. Jumlah tabungan ini tuh setting dengan menggunakan uang rupiah. Nah, itu gimana caranya? Mudah sekali ya teman-teman. Kita tinggal blok aja. Terus sampai situ kita bagian ke situ. Nah, kita klik yang rupiah Indonesian itu. Nah, yang itu ya teman. Nah, gitu kan. Kenapa itu panas semua? Karena tempatnya kecil ya teman-teman. Kita digeser ke kanan. Nah, itu ya teman-teman. Udah. Oke, selanjutnya ke basic 3 ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita basic ketiga. Data nasabah Bank CBA tahun 2023. Nah, ini tahun bergabungnya ke Bank BCA. Terus urutan prioritas, berapa jumlah tabungan sampai saat ini itu berapa. Nah, untuk rumus
pertama itu tahun bergabung ke Bank CBA dulu ya teman-teman. Yang pertama itu kita ketik sama dengan, terus VLOOKUP. Nah itu klik, terus habis itu reach, GTH. Yang habis itu, terus habis itu kita masukin kode nasabahnya, terus titik koma, habis itu angka satu, terus kurung tutup, habis itu titik koma, terus tahun, tahun itu ya teman-teman, tahun yang itu. Nah, kita klik, terus titik koma lagi, habis itu eh, angka 2, habis angka 2, titik koma lagi, terus 0, habis itu kurung tutup, enter. Nah, gitu ya teman-teman. Itu kita tinggal klik yang titik kecil itu 2 kali ya teman-teman. Nah, itu kita tinggal klik 2 kali. Nah, gitu ya teman-teman. Terus lanjut ke urutan prioritas. Urutan prioritas ini rumusnya apa? Sama dengan terus match. Yang itu ya teman-teman match. Terus habis itu C6, C6 yang 2020. Terus habis itu C6. Nah, C6. Nah, habis itu titik koma. Terus kita tulis prioritas. Prioritas. Nah, itu ya teman-teman. Kita tinggal klik aja. Habis itu di titik koma. Terus angka 0. Habis itu kurung tutup, enter. Nah, itu udah masuk ya teman-teman. Kita tinggal klik 2 kali yang titik kecil. Nah, tada, sudah. Terus jumlah tabungan sampai saat ini. Untuk jumlahnya itu rumusnya itu gimana? Sama dengan VLOOKUP. Vol yang itu kita klik aja VLOOKUP. Terus habis itu nanti H6, H6. Nah, terus habis itu titik koma, tabel 1 yang itu ya teman-teman. Terus habis itu titik koma lagi, habis itu match, match. Nah, yang itu ya teman-teman. Kita klik, terus habis itu ke C6 lagi, C6. Terus habis itu di titik koma lagi, tabel 2. Kita tulis tabel 2. Nah, yang itu ya teman-teman. Terus habis itu eh, kita tabel 2 terus titik koma lagi 0. Habis itu kurung tutup, enter. Nah, itu kita klik yes ya teman-teman. Oke, itu kita tinggal klik 2 kali di situ ya teman-teman. Bentar. Eh, bentar cek dulu ya teman-teman. Kita, sorry, kita cek terlebih dahulu. Untuk yang salah itu bagian mana? Bentar ya teman-teman. Oh, itu kurung tutup lagi. Habis itu titik koma. Habis itu nol lagi. Terus kurung tutup, enter. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, terus gitu kita tinggal klik. Oke, untuk selanjutnya ini kan ada basic Excel yang keempat. Kita data nasabah Bank CBA tahun 2018. Nah, ini kita harus ngapain nih? Kita harus menghitung rumus-rumus itu ya, teman. Kita harus mencari total biaya kredit, rata-rata total meminjam, biaya kredit rendah, tertinggi, jumlah nasabah laki-laki, jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta, jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi, eh, total peminjam nasabah perempuan, total peminjam nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun, rata-rata biaya kredit tenor 9 bulan.
Nah, terus ini tuh kita yang pertama itu harus nyari apa, teman-teman? Kita harus nyari total biaya kredit yang itu ya, teman-teman. Untuk rumusnya sendiri tuh pakai sama dengan terus sum, sum. Nah, yang itu ya, teman-teman, sum kita klik. Terus habis itu biaya kreditnya itu yang mana? Biaya kredit itu kita blok semuanya itu sampai bawah. Nah, kalau sudah enter. Nah, oke. Selanjutnya rata-rata rata-rata total peminjam. Nah, rumusnya itu apa? Untuk rumusnya itu kita sama dengan average. Terus habis itu, nah kita blok, ya astagfirullahaladzim. Kita kemudian blok di bagian total peminjam itu sampai bawah. Nah, sampai situ ya teman-teman. Terus kita enter. Nah, gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya biaya kredit rendah. Untuk rumusnya sendiri sama dengan, terus habis itu kita harus mencari nilai biaya yang terendah ya teman-teman. Kalau tertinggi itu nanti berapa, terendah berapa. Nah, kita yang nyari terendah dulu sama dengan min. Kemudian yang itu biaya kreditnya kita blok sampai bawah. Bentar, kita blok terus enter. Nah, gitu ya teman-teman. 11.000 sekian. Terus selanjutnya ini tuh biaya kredit tertinggi sama dengan max. Terus, nah yang itu max. Kita blok biaya kredit. Kemudian enter. Nah, gitu ya teman-teman. Terus jumlah nasabah laki-laki. Untuk rumusnya gimana? Bentar. Untuk rumusnya tersendiri itu sama dengan, bentar ding. Ini jumlah nasabah laki-laki, khusus laki-laki ya teman-teman. Sama dengan count if. Kita ketik count if. Nah, yang itu ya teman-teman. Terus habis itu kita blok bagian jenis kelamin itu. Nah, kalau sudah diblok, ganda pemisah. Bentar teman-teman. Jenis kelamin, kita itu blok. Terus kita titik koma. Terus habis itu kita pilih laki-laki. Nah, itu terus kita titik koma, kita laki-laki. Laki-lakinya terserah mau pilih yang mana ya teman-teman. Bebas. Terus habis itu kemudian enter. Nah, itu kan ada 8 nasabah ya teman-teman. Terus selanjutnya, bentar, tak turunin dulu. Jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Nah, untuk rumusnya apa? Sama dengan, di sini kan tempat lahirnya tuh ada Jakarta, Sulawesi, Padang, Lampung, Bandung, dan lain-lain. Nah, kita dimintanya nyari yang khusus di Jakarta aja ya, teman-teman. Yang pertama itu kan sama dengan, terus nanti kita, bentar, count if, nah yang itu ya teman-teman, kita klik, terus habis itu kita, terus tempat lahir kita blok,
kita beri tanda titik koma, terus pilih yang Jakarta, terus enter. Nah, ada 4 nasabah ya teman-teman. Kita lanjut ke jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Nah, untuk rumusnya itu gimana? Kita eh, s- kita tulis sama dengan count if. Nah, yang itu count if terus oh itu yang pakai S teman-teman. Count if yang pakai S itu. Nah, kayak gitu terus habis itu kita pilih jenis kelamin, kita blok bagian jenis kelamin. Bentar teman-teman. Nah, terus titik koma, terus ketik titik koma dulu perempuan, perempuan. Nah, titik koma lagi, tempat lahirnya itu pilih yang Sulawesi, terus habis itu kurung tutup, enter. Nah, bentar teman-teman, aku cek terlebih dahulu ya. Oh, tempat tanggal lahirnya itu kita pertama harus blok dulu ya teman-teman. Bentar, tempat lahir kita blok dulu. Nah, terus tanda pemisah lagi. Kita pilih yang Sulawesi, bebas, kurung tutup, enter. Nah, gitu ya teman-teman. Ada 2 jumlah nasabah. Terus selanjutnya total peminjam nasabah perempuan. Untuk rumusnya sendiri gimana? Eh, itu sama dengan sum if, sum if, yang itu ya teman-teman. Nah, terus habis itu kita eh, untuk jenis kelamin kita blok semua. Nah, itu terus kita tanda pemisah bagian perempuan, terus habis itu lagi, terus habis itu kita blok bagian total peminjaman itu, bentar, blok sampai situ, nah habis itu enter. Nah, oke, totalnya segitu ya teman-teman. Total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Normalnya sama dengan sum if. Terus kita langsung ke total biaya, total peminjam itu kita blok semuanya, tanda pemisah, habis itu langsung ke jenis kelamin itu, terus tanda pemisah lagi, habis itu kita milih yang laki-laki, habis itu titik koma lagi, usia, untuk usia itu eh, kita blok semua, sampai bawah. Nah, terus kita titik koma lagi, pilih yang 27 tahun, terus enter. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Untuk rumusnya apa? Sama dengan average. Nah, yang itu ya teman-teman. Average. Terus kita eh, J6, J6. Terus J6, nah yang itu J6, J6, terus titik koma J25, eh, titik koma lagi,
terus J24, habis itu titik koma, terus J6, yang itu 6, yang terus titik koma lagi, eh 25, terus oke, selanjutnya, oke, baik, di sini ada basic kelima ya teman-teman. Oke, ini namanya basic Excel solver ya teman-teman. Nah, ini tuh kita harus mencari data jumlah jumlah huruf berbentuk angka bulat. Terus total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Terus tiga jumlah yang tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Terus keempat, total mudah tidak mudah melebihi modal yang dimiliki. Oke, rumus apa? Kita pakai rumus solver ya teman-teman. Nah, kita pertama-tama masuk ke bagian data. Terus kalau udah masuk ke bagian data, di situ kan kita harus punya solver itu ya teman-teman. Itu, nah kita pertama-tama masuk ke dalam solver ya teman-teman. Nah, itu kan tampilnya kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini gitu kita pencet, pilih sel mana yang mau kita cari solusinya. Nah, kita nyari keuntungan mesin itu klik yang bagian bawah sendiri itu ya teman. Nah, terus habis itu ada max, mid, mid, dan atau value of. Nah, kita harus pertama value of dulu. Kita tulis 1 juta rupiah. Nah, terus itu kita ketik max. Kemudian ini mengubah itunya itu kopi gula aren itu kita blok sampai ke cappuccino. Kopi hitam, matcha latte, bubble milk tea, sama cappuccino itu kita blok ya teman-teman. Nah, sampingnya itu kita blok terus kalau sudah kita seterusnya kita add. Nah, terus tampilannya kan kayak gitu ya teman-teman. Kita harus nyari jumlah harus berbentuk angka bulat. Nah, kita blok dulu yang gula aren itu sampai cappuccino. Terus habis itu kan ada tanda kayak gitu ya teman-teman. Kita kurang dari sama dengan terus it, bin, dan div. Nah, kita pilih yang it. Terus integernya itu nggak usah diganti ya teman-teman. Itu tuh harus berbentuk dalam bilangan bulat kita add. Nah, terus habis itu selanjutnya ini yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kan total jumlah yang harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, untuknya caranya itu gimana? Kita tinggal kita tab bagian total itu harus sesuai ya teman-teman. Ini kita ganti sama dengan constraint-nya itu yang itu ya teman-teman 230 itu. Nah, kita add lagi. Terus selanjutnya eh, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Itu tuh kita klik yang itu gula aren sampai bawah sampai cappuccino. Terus kita contract-nya itu yang perkiraan penjualan per hari itu. Terus kita add lagi ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, maka total modal itu adalah F7, yang itu ya teman-teman, kita klik. Nah, terus habis itunya diganti, yang itu, terus kontraknya ini itu yang 2 juta itu ya teman-teman. Nah, kita
Oke. Nah, itu kan tampilannya nanti seperti itu ya, teman-teman. Terus kita solver ke oke. Terus habis itu, nah, situ ya, teman-teman. Seperti itu tampilannya. Oke, ini yang Excel terakhir ya, teman-teman. Selanjutnya ini kita membahas Goalseek ya, teman. Goalseek ini gunanya untuk apa? Goalseek ini tuh gunanya untuk membentuk kalian menemukan sebuah data dengan cepat. Jadi misal kerjaan terus pengen cepat terus tuh gimana? Nah, rumusnya itu dari daripada kita ngitung satu-satu gitu kan sulit kan, teman-teman. Nah, coba ya aku kasih contoh. Nah, sama dengan terus 20 itu dikali sama 2.300.000. Nah, hasilnya kan 46. Terus selanjutnya itu total modal itu rumusnya itu sama dengan yang 46 yang itu dikali 20. Nah, gitu ya teman-teman 38 juta. Terus tuntutan bersih sama dengan yang itu 46 terus kurangi yang 38 itu ya teman-teman. Nah, terus kita enter. Nah, itu kan itu susah kan teman-teman, kayak lama gitu. Nah, mending kita masuk ke basic Excel aja yang Goalseek ya teman-teman. Nah, rumus Excel aja ya teman-teman. Untuk PT Smartphone Indonesia Maju. Kita masuk ke bagian data, terus what is analytic itu, terus kita Goalseek. Nah, ini tuh kita isi apa? eh yang itu kita isi yang itu. Nah, kita klik. Terus tuh value-nya itu mau diubah ke nilai berapa? Misal 50 juta. Tadi kan mintanya berapa unit yang harus dijual kan teman-teman. Nah, kita ketik 50 juta ya teman-teman. Terus ini kita juga yang by changing seal itu kita pakai yang itu 20 itu. Nah, kita klik OK. Nah, jadi itu yang soal nomor satu totalnya kayak gitu ya teman-teman caranya. Berapa unit yang harus dijual untuk keuntungan 50 juta. Hasilnya segitu ya teman-teman. Dari PT Smartphone Indonesia Maju. Nah, yang soal kedua ini tuh berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Nah, gitu ya sama kayak tadi. Kita ambil data terus yang itu Gulsik, terus habis itu kita soalnya itu eh yang itu 150 juta, terus engine-nya itu yang 125 ya, Ja. Terus pencet OK. Sorry teman-teman. Oh, itu yang bagian itu salah. Itu yang 50 juta itu klik. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu kita klik OK. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.